Padha sak diplorong ngono Cang. Aku, Mak. 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir hingga ketinggian 70 cm. 3 kecamatan yang terendam meliputi Kecamatan Jakenan, Jaken, dan Batangan. Banjir paling parah menerjang Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir diketahui sudah merendam ratusan rumah warga selama 4 hari. Air yang terus bertambah membuat aktivitas warga lumpuh total. Aduh. Keren. Jis. Mobil SUV ini nekat menerobos banjir di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Banjir akibat curah hujan tinggi, ditambah saluran air yang tidak memadai dan penangkalan sungai. Sejumlah jembatan di Kecamatan Sumber juga tertutup banjir hingga sulit dilalui kendaraan. Banjir terjadi karena curah hujan tinggi sejak Minggu siang hingga sore hari. Kondisi diperparah karena air kiriman dari dataran tinggi di sekitar. Tim BPBD setempat masih mendata dampak banjir di kawasan Sumber. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turun tangan mengecek banjir di wilayah Dong Biru, Semarang, Jawa Tengah. Koordinasi dengan BNPB pun terus dilakukan untuk membahas rekayasa cuaca. Sementara ke depan pembangunan giant seawall dan kolam restensi yang diharapkan bisa mengatasi banjir di Jawa Tengah. Jangka menengah dan panjang. Kita tahu bahwa di sini ada giant seawall yang nanti akan menghubungkan antara Sayung, Demak, dan Semarang yang diharapkan nanti bisa mengatasi secara parsial, termasuk kolam resistensi Terboyo dan Sriwulan. Itu ada 2 kolam yang nanti bisa menampung, yang nanti diharapkan awal 2026 ya akan selesai. Jalan Kaligawe selesai hujan tadi malam, tepatnya di depan. Hingga kini, genangan air masih mengenangi wilayah Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Banjir tidak hanya mengenangi jalan, namun juga permukiman warga. Banjir ini membuat aktivitas warga sekitar terganggu. Banjir mengenangi Pasar Waru Kaligawe. Pedagang terpaksa berjalan di pinggir jalan dan mengalami penurunan omset. Hal ini mereka lakukan karena pasar tempat mereka berjualan masih terendam banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, perang melawan mafia impor pakaian bekas ilegal semakin agresif. Sanksi tegas berupa blacklist pun disiapkan. Sementara itu hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Warga Jakarta diimbau menggunakan masker. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, perang dengan mafia impor pakaian bekas semakin agresif. Kali ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menghentikan total impor balpres pakaian bekas. Bisnis gelap jual beli impor pakaian bekas ilegal terus ditertibkan. Peraturan Menteri Keuangan khusus pun akan segera ditertibkan. Aturan ini secara spesifik akan membidik jalur masuk pakaian bekas secara ilegal. Razia akan difokuskan ke pintu-pintu masuk barang di Indonesia seperti pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Nantinya bagi importir yang tertangkap mendatangkan pakaian bekas ilegal bakal langsung di blacklist. Ya, mereka bahannya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi. Cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya.
Larangan impor pakaian bekas sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2022. Dalam aturan ini ada sejumlah barang yang dilarang diimpor, di antaranya adalah gula dengan jenis tertentu seperti gula kristal mentah, gula kristal rafinasi, dan gula kristal putih. Kedua, ada beras dengan jenis tertentu seperti beras setengah giling dan beras ketan. Bahan perusak ozon juga dilarang diimpor. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC menggunakan APBN. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mulai selidiki dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku siap jika dipanggil KPK untuk memberi keterangan terkait dugaan korupsi kereta cepat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap sudah memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. KPK bahkan sudah sejak awal tahun 2025 mengumpulkan informasi dan data untuk membangun konstruksi perkara ini. Perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Tentu setiap informasi dan data baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat itu tentu juga bisa menjadi pengayaan bagi tim. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku siap memberikan keterangan kepada KPK. Mahfud merupakan salah satu pihak yang vokal menyuarakan dugaan penggelembungan anggaran dalam pembangunan WUSH. Iya, kalau dipanggil saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor ngapain? Yang saya laporkan itu KPK udah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong sudah ramai duluan kan. Saya ngomong karena udah ramai. Makanya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya itu kan banyak banget dan punya data dan pelaku. Kalau saya itu kan pencatat aja. Proyek WUSH digarap dengan skema patungan, yakni 60% Indonesia dan 40% Cina melalui PT KCIC. Nilai investasinya senilai 120,6 triliun rupiah. Kemudian PT KAI yang merupakan ketua konsorsium BUMN dalam proyek ini menanggung beban utang 6,9 triliun rupiah untuk pembayaran pembengkakan biaya proyek WUSH. Tim
Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kritik gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya. Bagaimana tanggapan Purbaya? Usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat.